bahwa berlian itu ditaruh di lumpur sekalipun dia tetap berlian gitu. Tapi kalau dia cuma imitasi, itu orang tahu itu imitasi gitu. Walaupun ditaruh di tempat tempat perhiasan gitu. Orang yang paham pasti tahu itu. Saya pikir saya malah makin optimis gitu ya dengan konsistensi PKS ya dari pusat ya sampai ke daerah ya. Di pusat kan satu-satunya partai yang oposisi itu kan PKS. Nah, peran ini dulu yang diambil oleh PDIP misalnya, sehingga ketika dia jadi oposisinya SBY itu lonjakan kenaikan suaranya cukup signifikan gitu ya. Sampai hari ini jadi partai pemenang ya. Kita harapkan ya 3 besar ini nanti PKS secara nasional, dan khusus untuk Pekanbaru ya, polarisasi itu memang dulu kita rasakan ya, ada Jokowi dan Prabowo misalnya, dan publik itu mengasosiasikan Pak Prabowo itu, Sandiaga Uno itu PKS gitu. Nah, alhamdulillah publik memberikan kepercayaan itu, di samping PKS juga menjaga konsistensinya ya dalam partai ya, dalam fatsunnya selaku partai politik yang selalu berkhidmat untuk masyarakat. Mau pemilu enggak pemilu tetap bantu masyarakat, mau dipilih masyarakat atau tidak tetap bantu masyarakat. Ini kan hal-hal yang membuat PKS itu semakin di hati ya, semakin dekat di hati masyarakat. Nah, dengan kondisi saat ini di Pekanbaru, saya pikir bahkan untuk 2024 ini lonjakannya lebih baik lagi gitu ya. Mungkin kalau prediksi kita itu di angka 2 kali lipatnya gitu ya dari sekarang. Nah, dengan adanya isu misalnya partai baru ya, yang mungkin sebagian kecil ya, ada yang dulu pernah di PKS gitu ya, kemudian buat partai baru. Saya pikir kemarin kan ini sebetulnya sudah terjadi gitu ya. Ada Garbi mungkin sebelumnya, kemudian sekarang sudah resmi jadi partai ya. Kemarin itu sudah terjadi, dan prediksi orang lain ini PKS akan jatuh gitu. Tapi kan malah sebaliknya, dari 4 menjadi 8 di Pekanbaru ya. Nah, ini artinya publik masih lebih percaya kepada PKS gitu. Dan tentunya ini walaupun nanti ada partai baru ya, Gelora itu saya prediksi PKS ini akan tetap menanjak ya. Apalagi kalau saya baca media ya, kawan-kawan di Gelora kan segmennya bukan segmen PKS, kata kawan-kawan ini kan, segmennya umum yang berapa 92% ya. Nah, kalau PKS kan 8% secara nasional. Artinya ya tidak masalah, silahkan apa istilahnya itu ya, silahkan membesarkan partai masing-masing tanpa mengganggu atau menghambat partai yang lain gitu. Nah, kita berjuang secara fair saja. Nah, publik akan melihat nanti mana yang memang layak diberikan kepercayaan oleh publik, mana yang tidak ya. Secara alami nanti yang layak itu akan tetap dipilih masyarakat, yang tidak layak akan ditinggalkan. Nah, ini masalah konsistensi itu tadi, masalah plafon ya, platform, masalah konsistensi ya, tentang perjuangannya di masyarakat. Ini biar masyarakat yang menilainya gitu. Oh ya, untuk kesempatan ya anak-anak muda, saya pikir ini momen yang cukup baik lah ya, karena mungkin masyarakat ya, tapi ini tentunya penilaian pribadi ya, masyarakat itu lebih memilih figur-figur muda gitu. Nah, figur-figur muda di PKS alhamdulillah cukup banyak figur-figur muda itu. Yang muda itu di bawah 60-an lah ya. Kalau udah di atas 60 itu kita anggap udah senior gitu ya, udah lewat lah mungkin masanya. Nah, figur-figur muda di PKS banyak ya, ada ketua DPW kita, ada Ustadz Henry Munib ya, ada Ustadz Ayat sekarang wakil wali kota, ada Ustadz Sofyan Siroj ya, dan tokoh-tokoh lainnya ya. Menurut kita ini sangat layak untuk
menjadi wali kota Pekanbaru. Nah, ini tentu kita dorong ya, kita dorong beliau-beliau ini nanti jadi calon wali kota. Apalagi PKS kan tinggal satu kursi lagi. Nah, tinggal koalisi dengan kalau di sini DPRD yang satu kursi kan P3 sama Nasdem. Nah, tapi kalau bisa koalisi dengan partai-partai lain, ya namanya politik kan ini cair. Sekarang aja nampaknya ini kan, tapi kalau nanti ada kemungkinan-kemungkinan ya bisa jadi koalisi dengan PAN, bisa jadi koalisi dengan Golkar, bisa jadi koalisi dengan Hanura dan lain sebagainya gitu. PDI mungkin segala macam ya. Ini kan tentang ini aja, tentang rasa saja kan, tentang kepentingan, dan kalau memang bisa komunikasinya bagus, saya pikir tidak ada masalah gitu. Dengan siapapun kita siap, PKS siap untuk berkoalisi dan menjalankan amanah ya sebagai nahkoda di Pekanbaru ini. Ya, kita kalau untuk program-program itu saya pikir banyak lah ya untuk kita buat perbaikan ya untuk Pekanbaru ini, tentunya dengan lebih baik lagi. Yang sudah dilakukan Pak Fir, Pak Ayat sudah baik ya, tentu nanti sebagai pelanjutnya kita akan buat lebih baik lagi. Gitu. Nah, kalau tentang bersedia atau tidak ya, ini saya terbiasa ini. Jadi ada sebuah makalah ya dari pesantren itu, bahwa kita itu siap dipimpin dan siap memimpin. Nah, itu makalahnya, itu kata-katanya. Siap dipimpin dan siap memimpin. Siap dipimpin artinya siapapun nanti yang pimpinan kita siap gitu. Ketika itu sudah memang keputusannya, kita juga siap untuk memimpin gitu. Nah, ini dan uniknya di PKS bahkan ya pencalekan kami ya, kita di PKS ini bukan hasil permintaan pribadi gitu. Saya 3 kali diamanahkan ya, ditunjuk lebih tepatnya mungkin diperintah lah ya oleh PKS untuk jadi calon legislatif. Nah, kalau misalnya itu permintaan pribadi ya tentu secara faktual dan realitas ya, namanya mencalon ini tentu butuh banyak hal ya, terutama mungkin biaya. Karena bayar saksi ya, kemudian tim sukses ya, dan saya bisa pastikan ya di PKS secara umum itu tidak ada politik uang ya, jadi kita tidak membayar warga untuk milih kita, tidak seperti itu, dan itu tidak dibolehkan oleh Dewan Syariah PKS dan oleh aturan ya perundang-undangan. Nah, artinya ya kita tentu melakukan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat ya. Nah, saya sudah 3 kali jadi calon dan kali ketiga baru jadi gitu. Nah, itu diperintah oleh partai gitu, bukan kita yang minta. Masuk menjadi caleg itu bukan permintaan kita, kemudian nomor urut juga bukan permintaan kita, ya terserah saja. Karena kan sebetulnya sudah diatur sama Allah nih kan. Kamu ini tahun sekian baru bisa, nah, itu jalani saja gitu. Jadi kita nothing tulus saja kan. Nah, ketika tadi saya sampaikan ada yang lebih senior ya, nama-nama itu. Kemudian kalau kita nanti diminta partai, ya kalau misalnya partai melihat kita mampu untuk itu, ya saya tidak ada masalah, kita siap saja gitu. Ya tentunya dengan kondisi yang ada gitu kan, tidak ada masalah gitu. Nah, dengan tokoh-tokoh muda lainnya, misalnya ya ada beberapa nama yang hari ini mungkin muncul ya, Agung misalnya, atau Ginda ya, atau Aswendi misalnya, ya sah-sah saja, silakan saja. Nanti mungkin itu mekanisme di partai mereka masing-masing gitu ya. Saya tentu ceritanya bisa cerita PKS ya. Kalau secara kapasitas saya pikir kawan-kawan ini ya, Agung mungkin dengan karena dia juga ketua partai ya Demokrat, saya pikir ya ada kans juga gitu, ada kesempatan. Anda tahu juga nih Wendy apakah mau juga gitu kan. Nah, ini bisa ditanya nanti ke dia. Kan tentu yang pasti ini urusan internal partai, saya tidak mau ikut campur lah itu. Tapi kalau untuk kapasitas ya, saya pikir cukup layak lah ya untuk jadi calon ya. Ini kan jadi calon nih, bakal calon malah kan. Karena masih lama 2022 kan. Nah ya, ini penting ya. Jadi
hal ini cukup penting ya bagi adik-adik mahasiswa, bahwa berlian itu ditaruh di lumpur sekalipun dia tetap berlian gitu. Tapi kalau dia cuma imitasi, itu orang tahu itu imitasi gitu. Walaupun ditaruh di tempat tempat perhiasan gitu. Orang yang paham pasti tahu itu. Artinya apa? Artinya saya ingin menyampaikan kepada adik-adik mahasiswa, tetap on the track ya. Jaga originalitas gerakan ya. Jaga idealisme yang Anda miliki ya. Jangan sampai gara-gara uang yang tidak seberapa, gara-gara kedudukan yang tidak seberapa, peran Anda itu, mahasiswa itu, yaitu parlemen jalanan, memberikan teguran kepada siapapun gitu. Nanti misalnya ini saya misalnya, ini kan misal aja ya, contoh saya wali kota atau gubernur, adik-adik mahasiswa tuh perannya juga mengingatkan saya gitu. Nah, tentu dengan cara mahasiswa gitu, dengan cara mahasiswa dan dengan cara yang intelektual lah gitu ya. Ya, kalau misalnya bisa didiskusikan ya, kemudian ada kebijakan yang perlu diubah oleh pemimpin itu, ya dilakukan gitu. Nah, mahasiswa ini mengingatkan, bisa jadi kadang nggak ingat gitu kan, ya, karena udah duduk di kursi empuk misalnya kan, agak-agak lupa gitu kan. Nah, itu diingatkan oleh mahasiswa, oleh kawan-kawan ya. Tapi memang tidak dalam rangka mencari-cari kesalahan gitu ya. Kalau memang on the track ya malah harus didukung gitu. Bagaimana dukungannya? Macam-macam gitu. Kalau menyimpang diluruskan dengan apa? Ya dengan cara yang ini juga, dengan cara yang baik, santun ya. Saya pikir itu mahasiswa ya, jaga idealismenya, jaga marwah ya. Jangan sampai ini mahasiswa bisa dibeli. Kalau udah seperti itu, saya tidak yakin ya Pekanbaru ini bisa lebih baik ke depannya. Kalau mahasiswa saja sudah bisa dibeli, mahasiswa saja sudah tidak memiliki idealisme, 5-10 tahun ke depan Pekanbaru ini akan memiliki pemimpin yang suram gitu. Nah, makanya tetap jaga idealisme itu, tetap jaga originalitas ya, perjuangan ya. Katakan yang benar itu benar ya. Mungkin dengan caranya, karena aksi itu kan 99 macam bentuknya kan. Demonstrasi itu salah satunya. Nah, kalau bisa ada diskusi, ada itu masalah bisa selesai, ya jalankan itu gitu. Begitu.